garis keturunan naga yang paling murni tidak diturunkan. Selain fakta bahwa Komodo sangat sulit untuk berkembang biak, mereka tidak mampu mempertahankan jumlah yang cukup, dan perlahan-lahan kehilangan posisinya dalam sejarah. Meski begitu, beberapa garis keturunan naga yang tersisa masih sangat kuat. Raja Naga Hitam bermata emas di Tian adalah contoh yang sangat bagus. Dia bukanlah Raja Naga Emas atau Raja Naga Perak, yang keduanya merupakan avatar Dewa Naga, dan dia juga bukan salah satu dari 9 putra Dewa Naga. Namun, dia masih mampu menjadi binatang buas nomor 1. Itu menunjukkan betapa kuatnya naga di zaman kuno. Saat ini, Penatua Xuan telah berubah menjadi makhluk dengan tubuh kambing, wajah manusia, dan gigi serta cakar harimau. Dia telah mengambil wujud putra kelima Dewa Naga, Tao Tie. Tidak akan mudah berurusan dengan Raja Naga Hitam bermata emas, mengingat dia memiliki tingkat kultivasi lebih dari 800.000 tahun. Penatua MU tidak dapat melakukannya di masa lalu, dan bahkan lebih mustahil lagi sekarang. Namun, sebelum Penatua MU meninggal, dia telah mengukuhkan Penatua Xuan sebagai penggantinya. Bahkan, pernah terjadi perdebatan di Paviliun Dewa Laut mengenai hal ini. Ya, Elder Xuan adalah yang terkuat setelah Elder MU. Namun, dia seorang pecandu alkohol dan jorok. Dalam hal mengelola akademi, dia tidak bisa dibandingkan dengan Elder Song. Akibatnya, banyak tetua pernah menyarankan agar Tetua Song menggantikan posisi sebagai penguasa Paviliun Dewa Laut, dan mengambil alih akademi. Namun, Penatua MU menggunakan satu alasan untuk mengesampingkan pendapat semua orang, dan menegaskan Penatua Xuan sebagai penguasa Paviliun Dewa Laut. Alasan ini adalah garis keturunan jiwa bela diri Elder Xuan. 100 tahun yang lalu, Penatua MU kalah dari Raja Naga Hitam bermata emas, di Tian. Setelah kekalahan itu, dia memikirkannya dengan cermat. Mengingat kemampuan di Tian bahkan berada di atas Ultimate Do Uluo, yang menempatkannya setengah langkah ke alam dewa, apa cara terbaik untuk mengekangnya? Garis keturunannya telah membawanya ke puncak rantai makanan di benua Do Uluo. Hampir mustahil untuk mengungguli dia dalam hal garis keturunan, kemampuan di Tian adalah kegelapan tertinggi. Bahkan Ultimate Ice milik Huo Yuhao tidak bisa mengekangnya. 100 tahun yang lalu, Penatua MU tidak menyangka akan memiliki murid di masa depan yang memiliki Ultimate Ice. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan terlalu berharap. Itu karena Huo Yuhao harus berkultivasi hingga dia menjadi Ultimate Do Uluo. Kalau tidak mungkin dia bisa melawan di Tian. Sejak saat itu, Penatua MU telah menggunakan seluruh upayanya untuk mengasuh Penatua Xuan. Hanya ada satu cara untuk mengekang di Tian, mulai dari garis keturunannya. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunan di Tian, dia tetaplah seekor naga. Di antara semua naga, mereka yang memiliki garis keturunan lebih unggul darinya adalah Raja Naga Emas dan Perak, serta 9 putra Dewa Naga. Banteng Tao Tie yang saleh milik Elder Xuan mengandung bagian dari garis keturunan putra kelima Dewa Naga, Tao Tie. Hanya saja garis keturunan ini belum lengkap. Meski sangat kuat, masih kalah dengan garis keturunan di Tian, Penatua MU dan Penatua Xuan tidak dapat mengeluarkan keterampilan fusi. Namun, segalanya menjadi berbeda ketika kehidupan Penatua MU mendekati akhir, dan dia hanya memiliki kekuatan rohnya, dan sebagian dari kekuatan jiwanya. Penatua MU dapat memasuki tubuh Penatua Xuan menggunakan kekuatan spiritual dan jiwanya yang sangat besar sebagai Ultimate Do Uluo dan dengan kuat menekan bagian banteng dari jiwa bela dirinya. Dia sekarang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan potensi penuh dari garis keturunan Tao Tie Penatua Xuan, yang mengarah ke adegan saat ini. Sampai batas tertentu, Penatua Xuan seperti seorang Tao Tie yang telah turun sekarang, bahkan dengan kemampuan di Tian, dia terkejut saat melihat perubahan yang dialami Penatua Xuan. Dia telah hidup di dunia ini selama beberapa ratus ribu tahun. Meskipun sebagian dari budidayanya selama 800.000 tahun dicapai melalui berbagai metode. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah makhluk jiwa tertua di benua itu. Dia secara pribadi pernah melihat 9 putra Dewa Naga sebelumnya, dan tentu saja bisa mengenali penampilan Tao Tie. Dia tercengang, dan teringat bagaimana naga menguasai seluruh benua Do Uluo beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Paman Tao Tie, apakah itu benar-benar kamu? Di Tian sedikit gemetar, dan dia menjadi gelisah. Ketika dia melihat sosok kuat dari masa lalu ini, dia tidak bisa mengendalikan emosinya bahkan dengan kultivasinya. Namun, dia segera mengatasi keterkejutannya. Tidak, kamu bukan Paman Tao Tie.
Bajingan, beraninya kalian berdua melakukan penghujatan seperti itu? Di Tian meraung marah. Dan sisiknya mulai berdiri tegak. Cahaya ungu memenuhi mata emasnya, dan awan gelap dan suram berubah menjadi ungu saat itu juga. Seluruh langit sepertinya berada di ambang kehancuran, dan seluruh dunia sepertinya akan hancur karena amukannya. Ini adalah kemampuan Di Tian yang sebenarnya, kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Namun, seberkas cahaya keemasan di sisi timur kota Shrek naik langsung ke langit dan mengenai tubuh Penatua Xuan. Cahaya keemasan bersinar di belakangnya dan membias keluar, membentuk penghalang emas lembut yang menyelimuti seluruh akademi. Tidak peduli seberapa besar kemarahan Di Tian, dia tidak dapat mencapai 1 inci pun melewati wilayah 500 meter di langit di atas kota Shrek. Bahkan pasukan makhluk jiwa yang sedang menuju Akademi Shrek dibelokkan oleh layar lembut, dan tidak mampu mengambil setengah langkah ke depan melaluinya. Ini adalah kekuatan yang berasal dari pohon emas. Di bawah bimbingan Tetua MU, jiwa pohon emas dilepaskan. Beberapa Master Pavilion Dewa Laut sebelumnya telah memilih untuk menyatu dengan pohon emas. Di bawah kekuatan mereka, pohon emas melindungi Pavilion Dewa Laut, Akademi Shrek, dan bahkan kota Shrek. Kekuatannya telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Meskipun hanya bisa digunakan di dalam kota Shrek, pohon emas adalah pelindung terakhir Shrek, dan keberadaannya adalah sesuatu yang bahkan kekuatan Di Tian tidak dapat goyah. Jika Di Tian berada 1 kaki di alam dewa, maka pohon emas sudah menjadi setengah dewa, mengingat kekuatan jiwa dan energi luar biasa yang dikandungnya. Hanya saja ia tidak memiliki kesadaran apapun. Selain itu, ia pulih dengan kecepatan yang jauh lebih lambat daripada manusia dan makhluk jiwa setelah dikuras, ketika gelombang binatang pertama tiba. Pohon emas tidak digunakan karena sekte tubuh ada di sana untuk memperkuat Akademi Shrek. Namun, Penatua MU tidak dapat diganggu dengan hal-hal seperti kerahasiaan saat ini, mengingat situasi yang mereka hadapi. Kota Shrek akan musnah jika Di Tian melancarkan serangan langsung terhadapnya. Kekuatan pohon emas tidak hanya melindungi Shrek. Pada saat yang sama, hal itu juga semakin mengeluarkan potensi garis keturunan Tao Tie Penatua Xuan. Kekuatan Elder Xuan dan Elder MU akhirnya menyatu ke tahap terakhir saat kekuatan pohon emas mengalir ke tubuh Tao Tie. Seketika, tubuh Tao Tie mulai bersinar terang dengan cahaya keemasan. Kekuatan Di Tian menyebabkan langit runtuh, sementara cahaya keemasan membantu memperbaiki langit. Bahkan di bawah tekanan mengerikan dari cahaya hitam keunguan itu, cahaya keemasan ini tetap sangat tangguh, dan terus menyebar keluar. Tubuh Tao Tie juga perlahan bertambah besar. Di Tian sepertinya merasakan sesuatu, dan meraung dengan marah. Dia mengguncang tubuhnya dengan kuat, dan sayap besarnya terbuka. Cahaya dari sisik di tubuhnya sedikit meredup sebelum mengembang. Tiba-tiba, langit membeku untuk sementara. Bagian langit yang akan runtuh tadi mulai menunjukkan retakan. Dari celah tersebut, kepala naga mulai menyembul keluar. Setiap kepala naga tampak identik dengan Di Tian. Mereka membuka mulut mereka, dan nyala naga hitam keunguan yang menakutkan dimuntahkan ke arah Tao Tie. Ini adalah teknik pamungkas yang menjadi spesialisasi Di Tian, segudang naga api. Serangan ini cukup kuat untuk memusnahkan seluruh kota, namun, Penatua MU sudah mulai bersiap menghadapi kemampuan Di Tian 100 tahun yang lalu. Bagaimana Di Tian bisa sukses dengan mudah? Tao Tie telah tumbuh lebih besar dari Di Tian. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya sebelum mengeluarkan raungan yang menggemparkan dan menggemparkan. Sebagai salah satu dari 9 putra Dewa Naga, garis keturunan Tao Tie secara alami lebih dekat dengan Dewa Naga daripada Di Tian. Raungannya yang dahsyat tidak hanya menghentikan semua kepala naga yang memuntahkan api naga. Pada saat yang sama, semua makhluk jiwa dengan garis keturunan naga merangkak di tanah, gemetar, dan tidak berani melanggar perintahnya. Bola cahaya keemasan yang kuat dilepaskan dari mulut Tao Tie, tapi tidak dilepaskan ke arah Di Tian. Ia dengan cepat tumbuh di udara dan berubah menjadi kepala besar yang diameternya lebih dari 1000 meter. Itu adalah kepala yang identik dengan milik Tao Tie. Saat ia membuka mulut emasnya, ia menyedot segudang naga api Di Tian, semua api naga tersedot ke dalam mulutnya. Kekuatan mengerikan itu bahkan seakan menyedot kepala naga keluar dari celah di langit. Di Tian terkejut, dan dengan cepat mengepakkan sayapnya, berbalik dan menyapu keluar ekornya. Itu dicambuk ke sisi proyeksi emas itu dengan aura yang menakutkan, namun, dia masih meremehkan kekuatan Tao Tie yang dibentuk bersama oleh Penatua Xuan. Penatua MU, dan pohon emas,
Tao Tie saat ini sekuat di Tian, tetapi garis keturunannya lebih murni. Penatua MU telah memanfaatkan kekuatan murni di pohon emas, bersama dengan kekuatan jiwanya sendiri, untuk melepaskan kekuatan Tao Tie. Tao Tie ini hampir menjadi setengah dewa, dan bahkan mungkin lebih kuat daripada Tao Tie yang asli saat itu. Tao Tie mahir melahap sesuatu. Dia menyukai makanan lezat, itulah alasan mengapa kemampuannya dikaitkan dengan melahap sesuatu. Kemampuan pencernaan tidak ada yang bisa menandinginya. Setelah api naga segudang di Tian dimakan, mereka dengan cepat berubah menjadi pusaran air hitam keunguan, dan jelas menghilang dalam cahaya keemasan. Ketika ekor di Tian melayang, Tao Tie memutar kepalanya ke satu sisi dan membuka rahangnya lebar-lebar sebelum menggigitnya. Cambuk sekuat itu dihentikan dengan paksa, begitu saja. Selanjutnya, lebih dari sepertiga tubuh di Tian, mulai dari ekornya, ditelan oleh Tao Tie. Di Tian sangat marah, dan dia mulai berjuang sekuat tenaga, mengaum dengan marah ketika dia mencoba melepaskan diri dari mulut Tao Tie. Namun, kekuatan Tao Tie melampaui ekspektasinya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat melepaskan diri. Tubuh Tao Tie mulai bersinar dengan cahaya emas terang, dan menyatu dengan kepala emas Tao Tie. Saat cahaya keemasan ini terus meluas, perlahan-lahan melahap tubuh Di Tian marah ketika dia berteriak, "Apakah kamu pikir kamu dapat menghindari bencana ini dengan menggunakan kekuatan yang ditingkatkan ini untuk menjebakku? Bermimpilah. Biarpun kamu bisa menjebakku selama 1 jam, itu tidak akan bisa bertahan lama. Aku sangat ingin melihat kekuatan apa yang kalian semua miliki untuk melindungi Shrek. Mereka yang berasal dari hutan Great Stardow, serang. Serang dan hancurkan kota di depanku ini." Membunuh, saat Di Tian berteriak untuk terakhir kalinya, tubuh besarnya dimakan oleh Tao Tie. Cahaya keemasan bersinar, dan langit berubah menjadi sepetak emas. Namun, cahaya keemasan yang berasal dari pohon emas sepertinya telah habis, dan menghilang dari udara. Petak emas yang melindungi kota Shrek juga menghilang. Pertarungan megah itu memang mengejutkan semua orang, baik manusia maupun makhluk jiwa. Ini memang duel antara yang terbaik di benua ini. Kekuatan yang dipanggil oleh kedua belah pihak telah benar-benar melampaui kekuatan puncak berjudul The Uluo. Akademi Shrek akhirnya berhasil menyegel Di Tian dengan kekuatan yang telah mereka kumpulkan selama ribuan tahun. Namun, kemampuan Elder Xuan dan Elder MU juga tersegel saat ini. Adapun berapa lama mereka bisa menyegel Di Tian? Tidak mudah untuk mengatakannya, meski begitu, pengungkapan kekuatan kelas atas Shrek, yang tidak kalah dengan Great Stardow Forest, memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan moral kota Shrek. Raungan terakhir Di Tian adalah perintah terakhirnya pada gelombang binatang buas dari hutan Great Stardow. Penghalang yang didirikan oleh pohon emas telah menghilang. Seketika, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju kota, tembakan meriam panah ilahi Suge. Sising meraung marah ke udara. Di kejauhan, Elder Song mulai mengganggu Beiji lagi menggunakan kecepatannya. Sosok demi sosok juga mulai bergerak menuju langit di salah satu sisi hutan untuk melindunginya. Kekuatan tempur kelas atas kedua belah pihak mulai berbenturan. Zuge Divine Crossbow Cannon ditembakkan lagi, dan ratusan bom dengan daya ledak tinggi ditembakkan dengan cepat ke udara. Perintah Sising sangat tepat. Meriam tidak ditembakkan ke arah makhluk jiwa yang menyerang di depan, tapi diarahkan sedikit lebih jauh ke belakang. Dengan cara ini, jiwa binatang akan dipisahkan. Selanjutnya, kali ini meriam ini ditembakkan dengan kekuatan penuh. Mereka menembakkan 3 tembakan berturut-turut, dan lebih dari 1.600 bom berdaya ledak tinggi ditembakkan ke arah makhluk jiwa. Mereka dibagi menjadi 3 gelombang berbeda, waktu antar gelombang kurang dari 5 detik. Setelah pelajaran sebelumnya, makhluk jiwa ini tidak lagi pasif. Mereka yang budidayanya lebih dari 10.000 tahun langsung melepaskan keterampilan jiwa bawaan mereka ke arah bom yang mendekati mereka ketika mereka melihat bahan peledak tinggi datang. Banyak bom meledak di udara dan tidak mengenai satupun. Namun, serangan Sising memang cukup ganas. Saat meriam ditembakkan dalam 3 gelombang berbeda, intensitas serangan menjadi 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Karena pasukan jiwa binatang tidak siap, mereka masih sangat menderita. Hampir 2/3 dari bom dengan daya ledak tinggi masih menghantam makhluk jiwa. Ketika ledakan dahsyat terjadi, kota Shrek tampak terguncang ketika dengungan dan rintihan bergema bolak-balik. Ledakan yang mengerikan menyebabkan bumi berguncang, dan darah serta daging makhluk jiwa berceceran di mana-mana. Saat melihat adegan ini, wajah Beiji menjadi dingin.
Dia tidak bisa diganggu dengan gangguan Elder Song dan melepaskan kemampuan penyembuhan massalnya. Sepetak besar cahaya biru dengan cepat menyelimuti pusat wilayah tempat ledakan terjadi. Namun, Elder Song sangat kuat. Tanpa ancaman di tian di langit, dia menyayat luka lain di lengan kanan Beiji. Seberkas cahaya hijau berkedip tepat saat Beiji menggunakan kemampuan penyembuhan massalnya. Makhluk jiwa berusia 400.000 tahun yang melindungi Beiji meraung dengan marah pada saat yang sama, dan konsentrasi serangan yang intens langsung diarahkan ke Elder Song. Namun, kecepatan Elder Song terlalu menakutkan. Sebagai master jiwa tercepat di Shrek, dia mengeluarkan kekuatan penuhnya melalui Grand Shadow Godly Hawk miliknya. Seberkas cahaya hijau terlihat berkedip di udara, tetapi makhluk jiwa yang kuat tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mereka tidak berdaya ketika dia terus mengganggu mereka. Penatua Song menggunakan tindakannya untuk memberikan pelajaran kepada semua master jiwa dari Akademi Shrek. Dia mengajari mereka bagaimana seorang master jiwa tipe agility harus bertarung. Dalam hal kemampuan, Elder Song tidak bisa dibandingkan dengan begitu banyak makhluk jiwa kuat yang bekerja bersama. Namun, dia berhasil memanfaatkan kecepatan jahatnya dengan sempurna untuk meneror musuh-musuhnya. Dia tidak mempunyai niat untuk menyakiti mereka secara berlebihan, namun hanya bertujuan untuk mengganggu mereka. Kekuatan serangannya akan mematikan jika seseorang mengabaikannya. Namun, serangan mereka juga tidak akan berguna jika mereka mencoba melakukan tindakan terhadapnya. Mereka hanya bisa tetap berhati-hati di sekitarnya. Seketika, semua makhluk jiwa yang kuat ini menjadi tidak berdaya sama sekali. Perlakuan Beiji tepat dan tepat pada waktunya. Dia berhasil menyelamatkan banyak nyawa makhluk jiwa. Namun, ada terlalu banyak bom yang meledak, dan makhluk jiwa yang tak terhitung jumlahnya masih kehilangan nyawanya. Bahkan tanah ditinggalkan dengan depresi besar yang menghalangi jiwa binatang di belakang mereka. Dalam hal kecerdasan, makhluk jiwa tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Makhluk jiwa yang memimpin serangan di depan terus menyerang kota Shrek karena keberanian mereka yang berlebihan. Mereka bahkan tidak peduli dengan kenyataan bahwa bala bantuan mereka di belakang telah dihalangi. Makhluk jiwa ganas ini tiba di tembok kota dan segera mulai menskalakannya melalui berbagai cara. Di atas tembok kota terdapat master jiwa yang kuat dari Shrek dalam formasi, menunggu makhluk jiwa ini datang. Dari 3.000 master jiwa, 1.000 bergerak maju secara serempak, dan masing-masing dari mereka mengangkat tombak sinar jiwa ke bahu mereka. Sinar jiwa yang tak terhitung jumlahnya mulai menghujani sisi tembok kota saat ditembakkan ke arah makhluk jiwa yang memanjat tembok. Makhluk jiwa yang menyerang di depan adalah yang terlemah. Hanya sedikit di antara mereka yang mahir dalam serangan jarak jauh. Bahkan jika ada yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh, mereka masih bisa dengan mudah diatasi, mengingat banyaknya master jiwa yang kuat di puncak tembok kota. Namun, makhluk jiwa ini masih menggunakan tubuh mereka untuk menahan sinar jiwa. Gelombang pertama langsung ditekan oleh sinar jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Saat makhluk jiwa menjerit kesakitan, mereka jatuh dari tembok kota. Mereka hanya mampu meninggalkan bekas goresan di dinding. Bahkan dengan cakarnya yang tajam, Zuge Divine Crossbow Cannons juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menenangkan diri. Ketika makhluk jiwa di peringkat kedua menyerang kemudian, makhluk jiwa yang awalnya berada di depan sebagian besar telah terbunuh. Adapun kota Shrek, sama sekali tidak rusak. Beberapa dari mereka yang baru saja bergabung dengan tentara pertahanan kota Shrek pasti merasa gugup sebelumnya, ketika mereka melihat besarnya gelombang binatang buas yang datang menuju kota Shrek. Namun, kepercayaan diri mereka mulai tumbuh seiring berjalannya waktu dan pasukan Soul Beast menderita banyak korban. Sementara mereka tetap tidak terluka sama sekali. Pada titik ini, Sekte Tang tiba di puncak tembok kota. BI memimpin mereka, dan mereka bertemu dengan Dekan Yan Xiaoze, melapor ke Dekan Yan. BI membawa semua orang dari Sekte Tang ke depan Yan Xiaoze dan menyapanya dengan hormat. Yan Xiaoze berkata dengan suara rendah, "Senang sekali kalian semua ada di sini. Kalian semua dapat bersiap di sini untuk menjadi cadangan kami. Ingat, jangan terlalu jauh dariku. Kali ini, Zuge Divine Crossbow Cannon Anda telah sangat membantu kami." Lihatlah, Yan Xiaoze terlihat sangat bersemangat saat ini. Dia tidak bersemangat karena mereka telah membunuh sejumlah besar makhluk jiwa. Dia bersemangat karena kemunculan tetua MU. Penatua MU belum mati, dan rohnya akan hidup selamanya. Baginya, dia merasa seolah kembali ke masa mudanya,
ketika dia mendengarkan ceramah tetua MU. Ketika penatua MU dan penatua Xuan berkolaborasi untuk menyegel di Tian di langit, kepercayaan diri Akademi Shrek meningkat pesat. Melawan gelombang binatang buas yang menakutkan ini. Kota Shrek benar-benar berada di atas angin, Bei tertawa getir. Din Yan, kami sebenarnya di sini untuk meminta maaf. Yan Xiaoze tertegun sejenak, dan kemudian segera menyadari sesuatu. Dia mengangkat tangan kanannya, dan seberkas kekuatan jiwa mulai meluas. Baik dia dan Bei diliputi oleh kekuatan jiwa ini, dan semua kebisingan di luar terisolasi. Apa? Apa yang telah terjadi? Yan Xiaoze bertanya. Bei tertawa getir. Dalam perjalanan ke sini, kami bertemu Nan Qiu, yang sedang bergegas kembali dari Kekaisaran Matahari Bulan. Dia adalah pemimpin sekte muda dari sekte Air Dragon yang kami bawa kembali dari Radiant City. Kali ini, dia kembali bersama ibunya, penatua Nan Shui. Nan Qiu, Nan Shui. Yan Xiaoze tertegun sejenak, tapi dia segera bereaksi. Apa maksudmu Yu Hao kembali ke Sunrise City untuk menyelamatkan mereka berdua? Sejak mereka kembali, di mana Yu Hao? Apa yang terjadi padanya? Apakah dia baik-baik saja? Huo Yu Hao terlalu penting bagi Akademi Shrek. Dia adalah pewaris Pavilion Dewa Laut. Dia seharusnya menggantikan Yan Xiaoze di masa depan. Selain itu, jiwa bela diri es tertinggi Huo Yu Hao dan roh yang telah dia teliti sangat penting bagi masa depan Akademi. Saat ini, Bei tidak tahu apakah dia seharusnya bersemangat atau tertekan. Dalam perjalanan ke sini sebelumnya, mereka menemukan Nan Shui dan Nan Qiu, yang keduanya kembali ke kota Shrek. Ketika mereka kembali, Nan Qiu menceritakan semua yang terjadi antara mereka dan Huo Yu Hao kepada Bei. Setelah mendengarnya, Bei tertegun selama setengah menit sebelum dia dengan cepat memimpin rekan-rekannya menuju tembok kota selatan. Gelombang binatang buas datang dari hutan Great Star Dou, dan Huo Yu Hao lah yang memulai kekacauan ini. Setelah mendengarkan Bei menceritakan kembali kejadian tersebut. Reaksi Yan Xiaoze identik dengan reaksi Bei sebelumnya. Dia hanya berdiri di sana dengan linglung. Wang Qr sebenarnya adalah wujud manusia dari Kaisar Binatang. Ini terlalu sulit dipercaya. Bahkan berjudul Douluo seperti kami tidak menyadari adanya perbedaan antara dia dan manusia. Tidak heran dia adalah Kaisar Binatang. Bagaimana dengan Yu Hao? Kapan dia kembali? Yan Xiaoze dengan cepat menanyai Bei. Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Saya mendengar penatua Nan Shui menyebutkan bahwa Huo Yu Hao memiliki beberapa hal penting yang harus diselesaikan. Dia akan kembali setelah dia menyelesaikannya. Dia seharusnya bisa menebak bahwa makhluk jiwa dari hutan bintang besar Dou akan membalas. Mengingat kecerdasannya, saya yakin dia akan segera kembali secepatnya, meskipun dia terpengaruh oleh kematian QR. Saya yakin dia punya cara untuk membantu kita menghadapi gelombang besar ini. Din Yan, Sekte Tang tidak bisa mengelak dari tanggung jawab atas masalah ini. Kami bersedia menggunakan kekuatan apapun yang kami miliki untuk membantu Akademi melawan gelombang besar ini. Saya hanya berharap Anda dapat menyampaikan beberapa kata baik untuk kami kepada penatua Xuan. Ini bukan yang diinginkan Huo Yu Hao. Dia juga sangat terpengaruh, dan dia juga yang pasif. Yan Xiaoze tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menyela Bei, menghentikannya untuk melanjutkan lebih jauh. Apa gunanya mengatakan semua itu sekarang? Mari kita paksa gelombang binatang ini kembali dulu. Terlebih lagi, apakah aku mengatakan bahwa aku menyalahkan Yu Hao? Ini hanya bisa dianggap sebagai peluang baginya. Mengapa kita menyalahkan dia atas hal seperti ini? Dia sudah sangat diberkati, dan dia sekarang mendapatkan kekuatan Dewa Binatang Takdir. Dia pasti akan tumbuh lebih cepat. Kami masih belum bisa memastikan apakah ini hal yang baik atau buruk bagi Akademi. Mari kita tunggu sampai dia kembali. Selain itu, apakah menurut Anda Tian akan tetap diam, bahkan tanpa hal ini sebagai pemicunya? Kemampuan makhluk jiwa di hutan Great Star Dou telah meningkat secara signifikan selama beberapa abad terakhir. Jumlah monster jiwa berusia 100.000 tahun telah meningkat, dan kemampuan mereka secara keseluruhan telah mencapai titik tertinggi baru. Raja Naga Hitam bermata emas itu nakal. Faktanya, Akademi sudah menduga bahwa dia tidak akan memilih untuk berdiam diri lama-lama. Kematian Kaisar Binatang hanya mempercepat proses ini.
Kematian kaisar binatang juga sangat membatasi peningkatan apapun di hutan bintang besar Dou di masa depan. Ini bukanlah hal yang buruk bagi manusia. Saat ini, mari kita lihat bagaimana kita menghadapi krisis ini. Bei menjadi lebih lega setelah mendengarkan kata-kata Yan Xiaoze. Sikap dekan Yan pada dasarnya mewakili sikap akademi. Selama mereka tidak menyalahkan Huo Yuhao karena menyebabkan bencana ini, Bei merasa puas. Bei meluruskan pandangannya dan bertanya, Din Yan, apa yang perlu kami lakukan sekarang? Yan Xiaoze menjawab, saya belum membutuhkan kalian semua untuk bertarung. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengumpulkan kekuatan sekte Tang untuk membantu akademi? Kalau begitu, saya membutuhkan Anda dan sekte Anda untuk mengeluarkan semua alat jiwa yang Anda miliki. Sekte Tang akan bertanggung jawab atas penyebaran alat jiwanya. Berkoordinasi dengan Xixing mengenai hal ini, ya. Bei segera menyetujuinya, dan segera berbalik sebelum memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Su Sanxi dan yang lainnya juga telah mendengar apa yang terjadi pada Huo Yuhao. Mereka juga sangat khawatir dengan pendapat akademi. Saat ini, mereka merasa lebih lega setelah melihat ekspresi Bei. Dari wajah Bei, sepertinya akademi belum mempunyai pendapat apapun tentang Huo Yuhao. Ayo pergi dan kumpulkan semua alat jiwa di sekte ini. Keluarkan semua botol susu tersegel kami dan berbagai alat jiwa yang baru saja kami temukan, perintah Bei kepada mereka. Huo Yuhao penting bagi akademi Sarek, tapi dia juga sama pentingnya bagi sekte Tang. Dia adalah junior kecil semua orang, dan telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan sekte tersebut. Pada saat kritis ini, Bei hanya ingin melakukan satu hal sebagai senior tertua dari sekte Tang, berkontribusi sebanyak yang dia dan sekte Tang bisa untuk menghentikan gelombang binatang ini, dan menebus kesalahan Huo Yuhao. Pertempuran telah dimulai dengan baik dan benar. Pasukan Soul Beast tidak menghentikan serangan mereka meskipun mereka menderita banyak korban. Sebaliknya, serangan mereka malah semakin ganas. Xixing memegang benteng di tengah tembok kota selatan, mengeluarkan perintah terus-menerus. Setelah menembakkan Zuge Divine Crossbow Cannons lagi, dia tidak punya pilihan selain membiarkan meriamnya menjadi dingin selama beberapa waktu. Sejumlah besar makhluk jiwa mulai memanjat tembok kota lagi, dan serangan jarak jauh yang datang dari makhluk jiwa juga menjadi lebih kuat. Xixing segera mengubah strategi bertarung mereka sebagai tanggapan atas semua ini. Aktifkan pelindung jiwa kita dan lepaskan bom kejut. Para master jiwa yang berada paling belakang masing-masing membawa tiang logam di depan mereka. Mereka dengan cepat menempelkan telapak tangan mereka ke tiang dan menuangkan kekuatan jiwa mereka. Tiba-tiba, penghalang hijau dengan cepat muncul di atas kota Shrek, membentuk penghalang isolasi yang kuat. Makhluk jiwa yang hendak mencapai puncak tembok kota tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat meraih apapun dengan cakar tajam mereka, dan segera meluncur kembali ke bawah tembok. Serangan jarak jauh yang mengenai penghalang segera dihalau. Sebuah lubang tiba-tiba terbuka di tempat yang tidak mencolok di tembok selatan kota. Bola cahaya perak langsung menyebar darinya, gelombang kejut yang kuat mulai melonjak keluar, dan semua makhluk jiwa yang memanjat tembok kota ditelan jaring yang dibentuk oleh bola-bola cahaya perak ini. Tubuh mereka mulai bersinar dengan cahaya perak saat mereka jatuh dari tembok kota. Jatuh dari tembok kota tidak berakibat fatal bagi makhluk jiwa ini, mengingat betapa kuatnya tubuh mereka. Gelombang kejut juga hanya menghentikan mereka untuk sementara. Namun, mereka menabrak makhluk jiwa di bawah mereka saat mereka jatuh dari tembok kota. Denyut nadi yang berasal dari bom kejut dapat diteruskan. Tiba-tiba, sejumlah besar makhluk jiwa di bawah kota mulai berkumpul bersama, dan mereka semua terkena dampak bom kejut, menyebabkan mereka kehilangan kemampuan menyerang untuk sementara, melemparkan. Teriak Xixing dengan ekspresi tanpa emosi di wajahnya, bola api kemudian dengan cepat dilempar ke udara oleh tentara biasa. Tapi bola api ini tidak biasa. Mereka dicampur dengan beberapa obat menggunakan formula khusus untuk meningkatkan efek pembakaran dan viskositasnya. Bom pembakar, mereka secara khusus diciptakan oleh Akademi Shrek, dan hanya digunakan untuk mempertahankan kota. Yang paling penting, mereka hanya perlu dinyalakan sebelum digunakan, dan akan meledak saat bersentuhan dengan benda lain. Setelah meledak, mereka akan mengubah wilayah tertentu menjadi lautan api, dan api ini akan terus berkobar dalam waktu yang lama. Kebanyakan makhluk jiwa takut pada api. Meskipun nyala api ini tidak cukup untuk membunuh mereka,
Ketakutan naluriah mereka masih membuat mereka panik. Bom pembakar ini juga bisa digunakan oleh tentara biasa. Dalam sekejap, bom pembakar yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan dari tembok kota, menciptakan lautan api yang sangat besar. Makhluk jiwa yang berkumpul di bawah tembok kota mulai mengaum dengan liar. Mereka berjuang di lautan api ini, dan bahkan tidak peduli ketika mereka melukai makhluk jiwa lainnya. Makhluk jiwa lainnya yang menyerang dari belakang mau tidak mau terhalang oleh suhu yang sangat tinggi. Meskipun kota Shrek tidak sebesar kota Radian, dan tidak memiliki legiun rekayasa jiwa, mereka memiliki master jiwa paling menonjol di seluruh benua, dan memiliki pasukan dengan kekuatan tempur terbesar. Ketika bom pembakar mendarat, intensitas serangan Elder Song meningkat. Sementara dia dikelilingi oleh monster jiwa berumur beberapa ratus ribu tahun, dia masih berhasil cukup mengganggu BIG sehingga dia tidak dapat menggunakan skill jiwa tipe penyembuhan efek areanya. Serangan jarak jauh monster jiwa ini tidak lemah, tapi sayang sekali ada terlalu banyak jenis monster jiwa di hutan Great Stardow, dan mereka hampir tidak bisa hidup bersama sebagai satu spesies. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak dapat berkoordinasi satu sama lain. Bahkan serangan jarak jauh oleh monster jiwa berusia 100.000 tahun tidak mampu menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada pelindung jiwa di tembok kota, karena mereka tidak berkoordinasi dan menyerang pada saat yang bersamaan. Akademi Shrek masih menunggu, sambil menerapkan formasi yang ketat. Keunggulan mereka saat ini tidak berarti apa-apa. Gelombang binatang buas yang datang sepertinya masih tak ada habisnya. Terlebih lagi, makhluk jiwa yang benar-benar kuat dari hutan Great Stardow belum memasuki pertarungan, para makhluk jiwa terus menyerang dengan gila-gilaan ke arah kota, sementara tentara pertahanan kota Shrek terus mempertahankan kota dengan tegas. Pertarungan sempat menemui jalan buntu, para makhluk jiwa menggunakan hidup mereka untuk menghabiskan sumber daya kota Shrek. Zhuge Divine Crossbow Cannon memiliki masa hidup yang terbatas. Bahkan dengan waktu pendinginan yang cukup, susunan formasi internal mereka masih akan rusak setelah ditembakkan beberapa kali. Cangkang meriam jiwa yang diam belum digunakan. Itu adalah kartu truf Shrek. Orang-orang dari sekte Tang adalah yang tersibuk saat ini. Mereka menerima bantuan dari tim beranggotakan 500 orang yang ditugaskan kepada mereka oleh Sising. Sejumlah besar sumber daya sedang diangkut dari sekte Tang ke tembok kota selatan sekarang. Setelah pertarungan berlangsung selama 1 jam, Sising melihat tumpukan peluru meriam jiwa yang tidak bergerak di belakangnya, dan akhirnya tersenyum untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai. Sekte Tang memiliki dasar yang kuat, dan mereka bersedia menawarkan segalanya untuk kita gunakan. Kudengar mereka tumbuh sebesar ini karena dukungan Akademi. Akademi jelas memberikan investasi yang berharga. Makhluk jiwa telah menyerang selama beberapa waktu, tetapi mereka tidak dapat mencapai puncak tembok kota, karena mereka ditekan oleh alat jiwa. Gelombang binatang terus melonjak kuat, tapi Shrek tetap teguh. Tidak peduli betapa ganasnya makhluk jiwa ini, mereka masih berhasil melawannya, namun, Penatua Song sepertinya tidak dapat bertahan lagi. Tak seorang pun dari Shrek pergi untuk memperkuat Elder Song, termasuk Dewa Bela Diri Douluo Xianlin Er, yang merupakan putri kandung Elder Song. Itu karena tidak ada yang bisa menandingi kecepatannya. Dengan kultivasi Elder Song, dia bisa meninggalkan medan perang kapan saja dia mau. Namun, dia tidak bisa bertahan selamanya. Begitu seseorang dikurung oleh terlalu banyak makhluk jiwa, mereka akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri. Lampu hijau menyala, dan sinar hijau menyilaukan itu muncul lagi di langit. Penatua Song telah kembali ke puncak tembok kota, dan memperlihatkan wujudnya. Dia tampak baik-baik saja. Namun, jika diamati lebih dekat, terlihat jelas bahwa dia sedikit kehabisan napas. Saat Penatua Song meninggalkan medan perang, penyembuhan massal BIG segera berlaku. Sepetak besar cahaya biru menyelimuti bagian depan gelombang monster, dan sangat mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh pasukan monster jiwa. Sinar jiwa dari atas tembok kota masih menyala dengan kuat, dan untuk sementara menekan gelombang binatang itu. Bom kejut tidak terlalu sering digunakan, hanya ketika makhluk jiwa berada di dekat bagian atas tembok kota. Penatua Song juga terkejut ketika dia melihat sejumlah besar meriam jiwa stasioner yang berkumpul di atas tembok kota, dan bertanya kepada Sising, apakah Akademi menyiapkan semua ini? Sising tertawa pelan, dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak, mereka dikirim ke sini oleh sekte Tang.